teman-teman, perkenalkan nama saya Martinez Veronica Burtaigan dengan NPM 2185200023 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan maturity level pada COVID. Maturity level adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID yang sebagai contoh adalah ada beberapa proses dan sistem kritikal yang membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang tidak begitu kritikal. Di sini, derajat dan keputusan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada proses adalah didorong pada selera risiko enterprise dan kebutuhan kepatuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada tata kelola TI di suatu lingkungan enterprise tergantung pada pencapaian 3 aspek maturity, yaitu kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Peningkatan maturity akan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan, dan meningkatkan kuantitas proses yang dapat diperkirakan kualitasnya, dan mendorong efisiensi biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI. Maturity model dapat digunakan untuk memetakan yang pertama, status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu, yang kedua, status standar industri dalam bidang TI saat ini, yang ketiga, status standar internasional dalam bidang TI saat ini, yang keempat, strategi pengelolaan TI perusahaan atau ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan. Tingkat kemampuan pengelolaan TI pada skala maturity dibagi menjadi 6 level, yaitu yang pertama, level 0 atau non-existence. Perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Selanjutnya, level 1 atau initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Selanjutnya, level 2, repeatable level. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Selanjutnya, level 3 atau definite level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Selanjutnya, level 4 atau manage level. Pada level ini, organisasi membuat suatu metrik pada suatu produk, proses, dan pengukuran hasil. Yang selanjutnya, yang terakhir, level 5 atau optimize level. Pada level ini, seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Menurut Sasongko 2009, COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Relate. Teknologi merupakan a set of best practice atau framework bagi pengelolaan teknologi informasi atau IT management. COBIT Framework mencakup tujuan pengendalian yang terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama, perencanaan dan organisasi atau plan and organize, yaitu mencakup pembahasan tentang identifikasi dan strategi investasi TI yang dapat memberikan yang terbaik untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Perolehan dan implementasi, yaitu untuk merealisasi strategi TI perlu diatur kebutuhan TI, diidentifikasi, dikembangkan, dan diimplementasikan secara terpadu dalam proses bisnis perusahaan. Yang kedua, penyerahan dan pendukung atau delivery and support. Domain ini lebih dipusatkan pada ukuran tentang aspek dukungan TI terhadap kegiatan operasional bisnis atau tingkat jasa layanan TI aktual atau service level, dan aspek urutan prioritas implementasi dan untuk pilihannya.
Yang ketiga, monitoring, yaitu semua proses TI yang perlu dinilai secara berkala agar kualitas dan tujuan dukungan TI tercapai dan kelengkapannya berdasarkan pada syarat kontrol internal yang baik. Untuk mencapai keselarasan praktik yang baik dalam persyaratan bisnis, direkomendasikan bahwa COBIT digunakan pada level tertinggi, menyediakan kerangka kerja kontrol keseluruhan berdasarkan pada proses TI yang secara umum harus sesuai dengan setiap perusahaan. Praktik khusus dan standar yang mencakup area diskrit dapat dipetakan hingga kerangka COBIT, sehingga memberikan hierarki materi panduan. COBIT menarik bagi pengguna yang berbeda. Yang pertama, manajemen eksekutif untuk mendapatkan nilai dari investasi TI dan menyeimbangkan risiko dan pengendalian investasi dengan cara yang sering tidak dapat diprediksi lingkungan TI. Yang kedua, manajemen bisnis untuk mendapatkan jaminan tentang manajemen dan kontrol layanan TI yang disediakan oleh pihak internal atau ketiga. Yang ketiga, manajemen TI untuk menyediakan layanan TI yang dibutuhkan bisnis untuk mendukung strategi bisnis secara terkendali dan cara yang dikelola. Yang keempat, auditor untuk membuktikan pendapat mereka dan atau memberikan saran kepada manajemen tentang kontrol internal. Tingkat kematangan atau maturity level adalah merupakan salah satu pengukuran yang disediakan standar COBIT. Pengukuran tingkat kematangan ini diatur pada COBIT untuk tingkat manajemen dan memungkinkan para manajer atau pimpinan organisasi mengetahui bagaimana pengelolaan dan proses-proses TI di organisasi tersebut, sehingga bisa diketahui pada tingkatan mana pengelolaan